873 Abam. Oke, kita akan mulai Pak Yehuda, silakan jawab. Baik Pak, yang pertama. Beri pertanyaan, saya jawab maksudnya. Ya. Baik Pak, yang pertama dari seorang perempuan tinggal di Medan. Shalom Pak Eras, saya alumni salah satu STT di Kota Malang, Jawa Timur Pak. Saat ini saya dipercaya Tuhan untuk pelayanan di kelompok kecil Nainggolan dan ibu-ibu Huta Barat karena saya buruh Nainggolan. Saya pernah menjadi staf di salah satu gereja karismatik. Tahun 2019 ada miskomunikasi dengan gembala di sana. Beliau teman sekelas saya waktu di Malang. Karena saya mengikuti seminar Bapak, kalau tidak salah yang di Regal. Ya. Singkat cerita, saya tidak lagi ada di gereja tersebut, tapi saya melayani di kelompok-kelompok kecil. Namun kendala yang sering saya hadapi adalah saya sering ditanya dari gereja mana. Nah, saya suka bingung Pak. Tahun 2024 kalau jadi, atas izin Tuhan, saya diminta bimbingan rohani setiap bulan di kantor perkebunan dan peternakan di tingkat provinsi Pak. Oh iya, saya lupa, selama ini firman Tuhan yang saya sampaikan adalah firman yang saya pelajari dan saya dengar lewat Truth ID dan lewat Zoom yang linknya saya dapat dari Ibu Ika Lampung, istri dari Pendeta Herianto. Sebuah kesaksian Pak. Enggak, dia juga membutuhkan legalitas pelayanan. Pelayanan saja terus, kalau dia nanti mau kita bantu, ya kita bantu. Ya Pak. Ya, nggak ada salahnya kita bantu dia. Ya. Jadi kalau kita bisa bantu, kita bantu memberikan apa namanya, tapi mesti kenalan dulu sama kita. Ya. Tapi feeling saya orang baik, Ya. bisa dipakai. Oke, teruskan. Ya. Berikutnya dari seorang perempuan berusia 37 tahun, menikah, tinggal di Surabaya. Shalom Bapak Erastus Sabdono yang saya hormati dan kagumi. Pak, saya adalah seorang ibu dan istri dari satu anak, serta anak terakhir dari seorang single parents. Ayah saya sudah 10 tahun yang lalu meninggal dunia. Usia saya saat ini 37 tahun. Ibu saya adalah seorang gembala sidang dari sebuah gereja kecil di perkampungan Surabaya, menggantikan posisi ayah saya. Ibu berusia 70 tahun. Saya menikah di usia 32 tahun dan usia suami saya 5 tahun lebih muda dari saya. Saat saya mengenal suami, sampai saya mau menikah sudah saya kenalkan dengan ibu saya dan saya sudah katakan di awal bahwa orang tua saya tinggal sendiri dan ingin tinggal dengan saya. Jadi sebelum menikah saya tanya dulu ke suami saya, apakah siap dan mau tinggal dengan orang tua saya. Jawabnya iya, tidak apa-apa. Dan akhirnya kami menikah di tahun 2018. Singkat cerita kami melayani bersama di gereja ibu, dan 1 tahun kemudian ada peristiwa yang dibuat atau kasus yang dibuat orang lain di gereja ibu saya. Hal ini kemudian ditemukan oleh suami saya yang orangnya lumayan kritis. Karena masalah tersebut kami memutuskan keluar dari gereja ibu saya dan pindah ke GSKI Surabaya selama 3 tahun dan ambil bagian pelayanan juga di sana. Dan setelah 3 tahun kami dengar di gereja ibu saya makin tidak aman dan hampir goyang. Beberapa pengurus gereja ibu meminta saya dan suami kembali untuk menguatkan ibu saya. Singkat cerita kami kembali ke gereja ibu dan belum 1 tahun suami saya mulai merasa tidak nyaman lagi dengan kondisi gereja ibu saya dengan alasan ibu saya sebagai gembala sidang tidak punya agenda atau tujuan untuk gereja dan jemaat mau dibawa kemana. Merasa tidak sejalan dan sepaham dengan lingkungan gereja. Ibu saya seorang nenek yang merawat anak saya juga karena saya dan suami kerja. Dan ibu saya orangnya sangat rajin dari dulu. Jadi suka bersih-bersih. Dan memang ibu saya tidak ada latar belakang teologi dan penggembalaan. Jujur ibu saya seorang pendoa yang kuat. Alasan poin ketiga juga menjadi salah satu alasan suami untuk tidak mau melayani dan membantu lagi di gereja ibu. Suami saya diangkat PDM di gereja ibu saya dan rencananya suami saya nanti yang akan menggantikan ibu saya di gereja. Karena suami saya ada basic teologi dan kritis. Dan sekarang Pak, suami saya ada dalam keadaan yang gundah gulana dan mati rohani. Dia merasa mau melayani lebih tetapi tidak ada tujuan karena dia merasa kembali dengan rasa kasihan. Dan juga dia sudah tidak betah satu rumah dengan ibu saya dengan alasan di atas, dan bagi suami saya setelah berumah tangga harus mandiri, harus pisah dari orang tua. Pertanyaannya Pak, yang pertama, apa yang harus saya lakukan sebagai seorang istri yang harus tunduk dengan suami dan sebagai seorang anak dengan kondisi orang tua yang tinggal sendiri? Ya. Terus? Jujur Pak, saya ada di tengah di antara suami dan ibu. Apakah ini salib di rumah tangga dan pelayanan saya? Ya Pak. Apakah pikiran saya salah Pak? Karena saya ingin sebenarnya semua berdamai dan hidup bersama. Suami saya sudah mencoba untuk mengalah karena dulu memang ibu saya suka ikut campur, tetapi sekarang sudah tidak lagi Pak. Akan tetapi suami saya tetap tidak bisa memaafkan meskipun sudah mencoba. Jadi suami saya sekarang merasa terjebak dan menyesal kenapa harus kembali ke gereja ibu saya, yang akhirnya kasus ini merembet kemana-mana dan pasti saya sebagai istri juga merasa tidak tenang dan tidak nyaman.
Bagaimana ya Pak menanggapi kasus ini? Apa yang harus saya dan suami lakukan menurut pandangan iman Kristen? Terima kasih Pak Erastus, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Tadi ada kalimat bahwa kalau sudah menikah keluar rumah ya. Iya. Tidak wajib, tidak harus. Kalau menurut saya kalau orang tua tidak punya anak, mestinya tinggal dengan orang tua. Iya. Ini juga sering saya dengar orang kalau sudah berumah tangga mesti harus keluar dari rumah. Tidak harus. Iya. Tidak wajib. Justru mesti melindungi orang tua. Oke. Lalu ini tidak dijelaskan kenapa tidak nyaman di gereja mertua. Iya. Ya kan? Iya. Tidak ada penjelasan ya. Iya. Alasannya hanya Alasannya apa? tidak punya agenda jelas menurut suami. Iya, itu kan perspektif. Tidak punya agenda jelas itu apa? Iya. Jadi kalau saya menjadi suami wanita ini, saya akan tetap di rumah mertua. Pelayanan itu pasti akan diambil alih. Oh iya. Nggak usah gereja lain. Udah usia 70 tahun ibunya. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama, kamu diam saja. Jangan memberi komentar. Jangan menunjukkan tidak setuju atau setuju. Diam. Kecuali nanti diajak bicara dengan baik-baik, kamu baru bisa jelaskan. Saya sebaiknya tidak meninggalkan ibu. Bisa pakai nama saya juga. Saya sudah tanyakan Pak Eras di Abam, sebaiknya tinggal dengan ibu. Ibu sudah tidak punya orang tua, gembala lagi. Siapa yang melanjutkan pelayanan ini kalau bukan anaknya? Begitu ya. Ingin dia semua berdamai. Hidup tidak seperti mimpi. Sekarang kamu yang harus berjuang, berdoa menjadi berkat bagi keluarga itu. Supaya satu kali orang tuamu sama suamimu bisa bisa berrekonsiliasi. Ya, saya kira cukup itu kali ya. Cukup. Oke, yuk cukup. Berikutnya dari seorang perempuan berusia 33 tahun menikah tinggal di Bekasi. Shalom Pak, saya sudah 10 tahun berumah tangga dan di tahun ketiga rumah tangga saya melakukan kesalahan fatal. Saya mengkhianati cinta suami saya dengan berselingkuh. Saat saya mengaku salah, saya menerima hukuman dari suami saya. Saya habis babak belur, saya dikencingin, kepala saya bocor, bibir saya pecah dihantam ke tembok. Tapi saya tidak melawan karena saya merasa saya pantas mendapatkannya akibat perbuatan saya. Memang di mulut suami beliau bilang memaafkan, tetapi tidak semudah itu. Selama 7 tahun kami dikaruniai 3 orang anak dan selama 7 tahun saya harus mengalami kekerasan dari suami saya. Belum lagi mendengar intimidasi dari suami. Setiap suami main tangan dan mengintimidasi saya, pasti suami selalu minta maaf dan selalu bilang kalau dia mencintai saya. Saya juga mau bertahan karena saya sangat mencintai keluarga kecil saya. Hingga pada puncaknya di tanggal 1 Desember kemarin, saya habis babak belur dari wajah hingga tubuh saya. Saya diinjak, ditendang, dan dia mengancam akan membunuh saya hingga akhirnya saya kabur. Sekarang setelah 3 minggu dari kejadian itu, dia mengatakan dia khilaf. Dia tidak bisa hidup tanpa saya dan dia mengaku salah. Dia ingin kembali dengan saya. Dia juga selalu bilang Tuhan tidak suka perceraian. Tapi saya sudah trauma besar sekali Pak Pendeta. Mudah-mudahan saya bisa mendapat pencerahan. Terima kasih Pak Pendeta. Tuhan memberkati Pak Pendeta dengan keluarga. Saya ingatkan bahwa sebaiknya tidak meninggalkan rumah. Kalau saya meninggalkan rumah tanpa anak, ini bisa kesalahan. Ya. Saya mau tanya tapi nggak bisa secara ruang publik ya. Ya. Apakah ada bukti melakukan kesalahan itu? Ya. Ini harus dilindungi pakai pengacara ini. Ya. Ya. Nggak boleh, udah salah, udah ngaku mau digebukin gitu. Ya. Emangnya hewan apa? Nggak boleh begini. Ya nggak boleh. Aduh, nggak boleh ini. Tapi ini saya mesti ditanyakan seperti ada bukti nggak gitu. Ini suami begini jahat nih. Ya. Ya saya tahu suami sakit hati, kecewa, tapi tidak begitu. Katanya mencintai kok nyeksa loh, yang nggak boleh. Tapi sementara nasihat saya adalah jangan cerai. Ya. Kalau sampai cerai dan terbukti dia melakukan perzinahan, anak nggak akan dikasih ibu. Ya. Itu tragis itu. Ya. 2, kalau meninggalkan rumah itu bisa nanti nggak dapat anak. Jadi jangan tinggalkan rumah ya. Oke? 3, lebih baik kamu tetap mengalah, tinggal di rumah itu. Nanti kami dampingi pengacara.
Kak beritahu suami, ya. Pukulan seperti ini KDRT. KDRT 4-5 tahun ya. Hati-hati. Nggak boleh begini. Ya. Jadi jangan tinggalkan rumah. Tetap aja jaga anak-anak. Ya. Kalau tidak keberatan karena suaminya pelayan Tuhan ya. Atau aktivis ya. Ini enggak. Kalau nggak keberatan kita minta nomor teleponnya. Baik Pak. Ya, ditelepon. Minta nomor telepon suaminya, mau nggak kita layani. Oh iya. Oke? Luka loh dia. Dia sakit dia. Ya. Mental illness dia. Ya. Kalau pasangan hidup berkhianat tuh. Jadi saya kira itu nasihat saya. Jangan tinggalkan rumah. Jangan cerai dulu. Lalu ada beberapa pertanyaan di ruang publik saya nggak bisa bicara. Ya. Nanti kita akan ngomong di belakang. Oke, kita bantu Bu. Nggak usah Ibu, masih muda nih. Saya bantu kamu nak. Oke, ya seumur anak saya nih. Anak saya lebih tua dari dia. Iya. Oke, teruskan. Siana. Berikutnya pertanyaan dari seorang wanita berusia 40 tahun, menikah, memiliki 1 orang anak, tinggal di Jawa Timur. Ya. Shalom, mau bertanya Pak Erastus, saya anak kedua dari 3 bersaudara. Kakak saya pria usia 43 tahun, belum menikah, pekerjaan ojek online. Adik saya wanita sudah menikah dengan 3 anak dan tidak bekerja. Suami saja yang bekerja. Orang tua tinggal ibu usia 63 tahun. Ibu tidak berpenghasilan dan menggantungkan dari saya untuk hidup setiap bulannya. Dari tagihan listrik, air, makan sehari-hari. Kakak tinggal bersama ibu sehingga kakak saya sebenarnya tidak ada kewajiban membayar iuran-iuran. Hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja. Adik saya sudah tinggal bersama suami dan anak-anaknya di luar kota. Saya juga tinggal di rumah yang berbeda dan cukup jauh jaraknya. Dari kami bertiga, saya dianggap lebih mampu secara ekonomi dibanding saudara-saudara saya. Padahal saya masih punya tanggungan KPR rumah 13 tahun dan ingin menabung untuk beli mobil yang bisa digunakan untuk usaha. Saya sering dijadikan tempat bergantung dalam hal keuangan. Kakak dan adik saya sering meminjam uang tapi masih banyak yang belum dikembalikan. Tak jarang juga saya mengikhlaskan beberapa uang pinjaman mereka. Stop dulu. Iya. Kalau keluarga model begini jangan kamu pinjami. Iya. Kamu beri. Misalnya dia minta 3 juta, kamu kasih 500, 1 juta, 1,5 juta, atau 2 juta, aku beri. Iya. Jangan kamu bilang utang, percuma. Iya. Kalau dia punya duit pun belum tentu mengembalikan, karena keluarga sendiri sering dianggap ringan atau anggap remeh. Lebih baik kamu beri, tapi tidak sejumlah yang dia minta. Kalau kamu gampangan begini, dia juga rusak. Dikit-dikit minta tolong, akhirnya rusak juga dia. Iya. Oke, teruskan. Saya sering iba melihat saudara-saudaranya, tapi kalau dipinjami terus saya yang kesulitan. Oh iya, bukannya kesulitan, nggak mendidik. Ya. Oke, terus? Karena penghasilan saya lebih besar dari suami, sehingga suami tidak pernah melarang saya membantu saudara saya. Suami berpikir itu hasil kerja saya buat saudara saya, ya terserah saja, selama tidak mengganggu perekonomian rumah tangga. Saya sering berkomitmen tidak akan meminjamkan lagi, tapi kalau mendengar cerita mereka dalam kesulitan, akhirnya saya luluh lagi meminjami kembali. Namanya roda itu berputar dengan harapan suatu saat jika saya kesulitan, mereka bisa membantu saya. Oh iya Pak, saya merasa hutang budi sama kakak saya, karena dulu saya dibayarin kuliah S1 waktu masih menjadi TKI. Pernah saya bilang tidak bisa pinjamkan lagi karena ada tanggungan besar yang harus saya selesaikan. Akhirnya kakak dan adik saya meminjam ke pinjol Pak. Dan sekarang mereka sedang fokus bayar pinjol. Waduh. Ya. Sehingga kalau ada yang kurang untuk kebutuhan sehari-hari, kembali meminjam saya lagi. Namun ketika saya kesulitan keuangan dan butuh uang besar, tabungan saya tidak cukup. Saya nggak ada tempat bergantung. Saya pernah kesulitan, tapi yang menolong saya adalah teman kerja saya. Tidak ada saudara yang bisa bantu saya, termasuk saudara suami saya, karena secara ekonomi lebih tidak memungkinkan. Pertanyaan saya Pak, apakah sebaiknya saya stop dan belajar cuek atas kesulitan saudara saya? Apa tetap saya pinjami saja? Maraknya orang-orang yang terlilit pinjol kadang menjadikan saya khawatir jika saudara sampai terlilit. Apa nggak nambah ngerepotin saya nantinya jika begitu Pak? Terima kasih atas saran dan masukannya Pak Eras. Kalau dia tidak ada hubungan keluarga lagi, artinya kakak adik ini super keluarga nggak ada masalah. Secara hukum masing-masing bertanggung jawab. Tetapi soal memberi bantuan itu ya, saya kira harus mulai dikurangi atau kalau bisa dihindari. Selain tidak mendidik saudara, Anda sendiri juga punya kesulitan kan, belum cukup kan? Jadi sebaiknya benar-benar membatasi. Kalau 3 kali ya sekali dibantu, yang lain tidak.
Dan ingat, ya ini penting sekali. Lebih baik memberi daripada kamu minjamkan. Toh nggak balik kok. Oke, teruskan. Dari seorang perempuan berusia 30 tahun, belum menikah, tinggal di Surabaya. Shalom Pastor Erasus, saya mau cerita. Dulu waktu SMA saya pernah mengalami pelecehan seksual dan saya divideokan. Saya dipermalukan oleh teman sekelas saya. Saya malu tapi tidak berdaya untuk melawan sehingga saya hanya menangis dan mengampuni saja. Saya berdoa, saya serahkan orang jahat itu kepada Tuhan saja. Sekarang fokus saya bagaimana masa depan saya menikah, berumah tangga, dan punya anak. Saya pernah berdoa, kemudian seorang hamba Tuhan berkata bahwa tidak baik manusia seorang diri saja. Saya berdoa percaya Tuhan akan kasih pasangan hidup dan anak. Tapi saya merasa saya merasa masa lalu saya hancur dan rusak. Yang saya khawatirkan suami dan anak saya nantinya akan malu, menderita akibat perbuatan saya. Apa yang harus saya lakukan, Pastor Erasus? Mohon doanya, terima kasih banyak. Ketika punya pacar, belum mau menikah, harus terbuka dulu. Saya itu masa lalunya rusak. Kamu tidak bisa mengharapkan saya jadi wanita baik-baik. Karena saya memang keadaannya begini. Harus beritahu dulu. Jangan nanti mau menikah baru beritahu. Jauh-jauh hari. Kalau serius, teruskan. Nggak serius, tidak usah. Begitu ya Pak ya? Iya. Jelas ya? Iya. Oke. Jadi tadi pertanyaannya apa yang paling penting ini masalah ya? Ini harus berbuat apa? Dia takut nanti di masa depan rumah tangganya. Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan. Ya. Sekarang yang penting kamu hidup suci, taati firman Tuhan, ikut Omera saja. Nanti kamu akan dapat banyak kebenaran yang mengubah hidupmu. Ya. Mantap. Teruskan, keren. Baik, selanjutnya dari seorang perempuan berusia 30 tahun, belum menikah, tinggal di Surabaya. Oh, ini kok mirip tapi namanya beda. Shalom Pastor Erasus, saya mau tanya, kalau seandainya ada orang yang papanya tidak nikah gereja, terus anaknya jatuh dalam kutub perzinahan, dilecehkan, lalu anaknya kembali kepada Tuhan, tapi masih jatuh bangun dalam dosa masturbasi, lalu minta ampun kepada Tuhan dan minta didoakan hamba Tuhan agar lepas dari kutub perzinahan dan mulai menikah. Kemudian harapannya anak-anaknya tidak jatuh dalam kutub perzinahan. Apakah kutub perzinahan dan hukum tabur tuai tetap terjadi dalam kehidupan anak cucunya meskipun dia bertobat? Kalau di dalam Alkitab menyembah berhala ya. Iya. Tapi perzinahan tidak disebutkan. Hanya kalau gen orang tuanya itu turun ke anak. Jadi kutuk itu sebenarnya artinya hukuman. Ya. Jangan kita pahami secara mistik. Ya. Kutuk itu hukuman. Di dalam Yesus semua hukuman telah dipikul di kayu salib. Ya. Sekarang bagaimana setiap individu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalau berkenan, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti lindungi. Tuhan pasti berkati. Masa lalu jangan diingat lagi. Oke, teruskan. Saya membaca firman Tuhan di Yakobus 2 ayat 1-13. Ada orang yang suka membeda-bedakan orang lain, orang yang miskin direndahkan, menghakimi, bahagia di atas penderitaan dan kehancuran orang lain atau orang keji. Firman Tuhan dalam Yakobus 2 ayat 13, penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang tidak berbelas kasihan. Ya. Apakah orang-orang jahat yang tidak berbelas kasihan ini akan mendapatkan penghakiman Tuhan di zaman penyiksaan antikristus? Oh. Jadi orang-orang jahat pasti dihakimi dan menabur apa yang dia menuai apa yang dia tabur, baik di bumi maupun nanti di kekekalan. Pasti dia menuai apa yang dia tabur. Ya, tapi saya tidak bicara soal apa antikris, enggak. Oke, teruskan. Pertanyaan selanjutnya dari seorang perempuan sudah menikah, memiliki 2 orang anak perempuan. Saat ini saya nggak tahu lagi apa yang harus saya buat karena sudah hampir 8 tahun suami sakit stroke dan sudah pernah sembuh pada serangan 1 dan 2. Setelah itu suami saya kena serangan lagi yang ketiga dan keempat. Saat ini suami saya sudah tidak bisa berjalan. Dulu saya bantu berobat kemana-mana selain ke dokter. Karena memiliki sifat tidak taat untuk hidup sehat, maka suami saya sakit stroke. Setelah serangan ketiga sampai hari ini saya rajin mengantar berobat suami saya dan juga terapi di rumah sakit. Saya sudah pasrah karena saya sudah lelah dengan banyak hal. Dulu banyak yang bantu untuk kesembuhan suami saya. Tapi ya gitu, suami seakan tidak menjaga kesehatannya dengan baik. Saya malu dengan orang-orang yang sudah bantu membiayai. Saat ini sungguh saya sudah lelah karena saya harus mencari nafkah. Anak masih SMP. Anak saya yang pertama bekerja untuk kuliahnya dengan biaya sendiri. Saya juga menemani orang tua yang berbeda rumah. Saat-saat ini suami saya sudah putus asa. Dia memanggil seorang alternatif karena dia sudah merasa ingin sembuh, tapi dia tidak memberitahukan saya dahulu.
Saat itu saya merasa terintimidasi karena tidak memperhatikan kesehatan suami dengan baik. Saya merasa egois, tapi diri saya merasa tidak mampu, Pak, untuk biaya pengobatan alternatif. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah saya berdosa berbuat sesuatu untuk kesehatan suami selain ke rumah sakit? Karena dari pengalaman yang dulu saya perhatian sedemikian rupa, tetapi suami tidak menghargai jeripaya saya dengan tidak menjaga segala sesuatu yang menyangkut kesehatannya. Enggak, tolong Iya. saya potong dulu. Nggak usah ingat masa lalu. Sekarang suami dalam keadaan sakit, tunjukkan pengabdianmu kepada suami. Ya. Ya, anaknya berapa? Anaknya paling tidak disebutkan ada 2, Pak. Ya. Oh, 2 anak perempuan. 2 anak perempuan. Demi anak-anak, nggak usah lihat masa lalu, layani suami. Ya, oke, teruskan. Saya mau penjelasan apakah saya ini egois dan juga berdosa karena tidak mengusahakan kesembuhan untuk suami. Sedangkan suami saya kalau sembuh tidak menjaga dirinya dengan baik. Iya, nggak apa-apa. Dibawa ke rumah sakit juga nggak salah. Tapi maksud saya, kamu sebagai wanita jangan ingat masa lalu, betul nggak? Jangan dendam. Tetapi kamu harus mengasihi suami dengan tulus demi anak-anak. Lewati hari ke hari. Terus. Dengan rasa lelah yang sedang saya alami, saya mengikuti pengajaran Pak Eras. Saya hanya berfokus kepada Tuhan, pekerjaan, dan keluarga. Ya, mantap. Saya merasakan damai dan tenang itu, Pak. Amin. Dan setelah saya sadari, Tuhan pelihara hidup saya hingga saya bisa hidup sampai hari ini. Amin. Semua karena anugerah Tuhan. Mohon pencerahan buat saya, Pak, apa yang harus saya lakukan terhadap suami yang suka memanggil alternatif ke rumah. Mungkin saya akan diam saja dan melihat atau saya menghindar ya, Pak. Egois dan jahatkah saya, Pak? Saya merasa serba salah kepada Tuhan. Saya tidak mau berdosa, Pak. Saya mau taat saja sama Tuhan melalui Pak Eras. Jadi ini gini loh. Kamu harus tunjukkan ketidaksediaanmu. Kalau sudah membawa dukun, itu bahaya, itu kutuk. Kamu harus menentang keras hal ini. Tapi jangan tinggalkan rumah. Kalau dukun datang, kamu harus menghindar ke tetangga atau kemana, tapi jangan ikut terlibat. Ya, suamimu akan tambah celaka loh dengan kondisi seperti ini. Salah dia manggil dukun atau paranormal atau orang pintar atau apapun namanya. Tapi ingat, tunjukkan ketidaksetujuanmu tanpa kekerasan. Jadi tenang, tetap menolak tapi tidak dengan kekerasan. Oke? Ya. Oke, yuk. Selanjutnya dari seorang pria menikah, memiliki 1 orang anak, tinggal di Manado. Shalom Pak Eras, Bapak rohani saya. Terima kasih banyak buat semua ajaran Bapak selama ini yang membuat saya menjadi lebih baik dan mau mencari Tuhan. Amin. Saya memang belum lama mengikuti ajaran Pak Eras, tapi saya bersyukur dapat ajaran ini. Saya mulai ada perubahan dalam kehidupan saya. Secara perlahan saya mulai meninggalkan manusia lama saya dan terus berusaha untuk hidup baru, walaupun sering jatuh bangun. Memang sampai saat ini saya ada pergumulan perihal keluarga saya, hubungan saya dan istri tidak harmonis lagi. Saya masih bersyukur karena istri masih mau pulang ke rumah, walaupun kadang dia pulang jam 3 subuh. Maksud, Iya. ngapain tuh? Iya. Jam 3 subuh? Jam 3 subuh, iya. Dugem kali ya? Iya. Ya, terus gimana? Tapi saya tidak banyak ngomong kalau dia pulang jam segitu. Saya cuma lihat jam, lalu tidur lagi. Saya mau tanya begini, Pak. Sudah sekitar 3 minggu ini berdoa dan baca Alkitab, sering terlintas pikiran negatif. Terkadang saya memukul kepala dan dada saya sendiri. Aduh. Saya ngomong sendiri, kenapa pikiran negatif ini datang di saat saya mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ketika saya ikut ibadah Pak Eras dan Pak Michael Maramis di Tomohon, saya merasa kering, tidak seperti yang lalu sampai saya menangis terseduh-seduh. Tapi saya tetap mengikuti ibadah baik dari Pak Eras atau Pak Michael atau hamba Tuhan lainnya yang di Truth ID. Sekiranya Pak Eras mau membantu memberikan solusi untuk masalah yang sementara saya jalani sekarang. Terima kasih banyak sebelumnya. Ya, Pak Ini Eras. intinya apa ya, nak? Ya? Ini lagi mau mendekatkan diri sama Tuhan, sering pikiran negatif terlintas gitu. Enggak, sebenarnya masalah intinya ini sebenarnya. Hubungan dengan istri tidak harmonis. Iya, dia tuh stres, ini depresi. Ya, Ini depresi sebenarnya. ya. Ini depresi. Ini depresi ini sebenarnya. Ini mestinya harus dilayani pribadi, tapi begini. Harus sesabar-sabarnya terhadap istri. Istrimu itu sakit. Ya. Kamu tidak boleh pakai ukuran bajumu ke badan istri. Dia sakit. Mental illness yang berat. Ya, depresi. Ya. Jadi kamu harus sabar sesabar-sabarnya untuk mendampingi dia dalam keadaan yang sekarang seperti ini. Dan kalau dia si penanya butuh konseling, ini usia berapa? Nggak ada ya. Nggak disebutkan. Nanti kita akan bimbing, kan masih muda deh.
Kalau nggak muda kan istrinya nggak pergi ke nightclub pulang jam 3. Masih muda, masih cantik, jadi masih bisa tampil. Kalau umur 60 ya udah nggak kesan nightclub. Tapi tetap ikut saja terus khotbah di Truth ID, doa pagi bersama terus, nanti kamu akan jadi kuat. Tuhan akan beri hikmat kepada kamu bagaimana menghadapi istri model begini nih. Tuhan akan pasti beri hikmat. Kalau Anda lulus jadi pria yang hebat. Biasanya wanita yang teraniaya, ini pria yang teraniaya. Nah, ini pasti orang istimewa. Tuhan memandang kamu sanggup melewati keadaan sulit. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang perempuan berusia 30 tahun tinggal di Taiwan. Wow. Shalom Bapak Eras, kali ini saya bukan ingin bertanya. Saya punya teman di sini butuh untuk dikonseling. Dia merasa mengalami depresi karena masalah yang bertubi-tubi terjadi di dalam hidupnya. Ya. Efek dari depresi tersebut, setiap kali melihat dan mendengar keramaian, dia merasa mual dan pusing, serta sulit tidur. Dia susah berbagi cerita kepada orang lain, tapi saya bersyukur kalau dia mau agak terbuka dengan saya, serta berkata dia ingin pulih. Teman saya perempuan berusia 27 tahun bekerja di Taiwan. Oh ya Pak Eras, sebenarnya teman di sekitar saya banyak yang depresi. Apa sebenarnya yang harus saya lakukan untuk menolong mereka? Saya kasihan Pak melihat mereka. Terima kasih Pak Eras, Tuhan memberkati Bapak, keluarga, dan seluruh tim GSKI Rehoboth. Depresi itu pasti ada kausalitas. Ya. Ada penyebab. Harus tahu dulu penyebabnya apa, baru kita bisa menjawab. Ya. Ekonomi, masalah dari kecil, sex abuse, suami, atau yang lain. Ya. Harus dicari akar masalahnya. Dari akar masalahnya baru kita bisa memberi nasihat. Tapi terutama satu yang harus dimiliki, belas kasihan. Kamu harus memiliki belas kasihan. Belas kasihan yang tinggi, baru kamu bisa. Betul nggak? Ya. Oke, teruskan. Dari seorang pria berusia 22 tahun, belum menikah, tinggal di Sumatera Utara. Yo. Shalom Om Eras dan tim Abang. Salam. Terus. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Elohim Yahweh yang telah mempertemukan saya dengan channel Truth ID. Saya baru menonton video di Truth ID tentang Trinitas Monoteisme bagian pertama. Ya. Pembahasannya benar-benar sangat memberkati saya secara pribadi, sampai saya tidak sadar kalau waktunya cuma 1 jam lebih. Soalnya saya rasanya baru 15 menit. Ya. Oh ya Om, untuk bagian keduanya kira-kira kapan dilanjut? Kalau dari saya sih harapnya di awal tahun nanti seri Trinitas Monoteisme dilanjutin. Keren. Tetap semangat ya Om Eras dan tim GSKI dalam pelayanannya. Ini anak muda begini jarang nih. 22 tahun Pak. Oke. Ya. Sabtu ini tanggal berapa ya? 6. 6. Ya. Hari Sabtu tanggal 6. Ya. 6 Januari jam 4 sore kita mulai lagi. Ya, Anda ikuti monoteismenya yang akan sangat menakjubkan. Oke. Terakhir sekarang, ayo. Terakhir dari seorang perempuan berusia 33 tahun Ya. sudah menikah. Shalom Pak, sudah 3 tahun saya ikuti channel ini, Truth ID. Saya banyak tahu juga dari Abam sehingga bisa berkaca dari masalah yang ditanyakan. Pak, saya mau nanya, kenapa ya saya gampang sekali menangis dalam hal apapun? Tapi saya juga bukan orang yang lembut, bahkan cenderung keras. Kalau kata orang, saya depresi. Terus gimana ya Pak, biar saya bisa komitmen untuk fokus sama Tuhan? Karena seringkali saya merasa jenuh, tidak ada tujuan hidup. Terima kasih Pak. Kemungkinan depresi, Ya. tapi belum parah. Ya. Karena apa? Karena Anda ini orang yang saya bisa belum fokus ya. Ya. Orang kalau tidak fokus ke langit baru, bumi baru, tidak ada kejelasan, itu bisa penyimpangan pikiran. Tapi tidak apa-apa, kamu belum parah sekali dari teropongan saya. Kamu lewati hari, ikuti Truth ID, doa pagi, nanti kamu akan sembuh. Ya, kita akan lanjutkan di episode yang akan datang. Tuhan memberkati, sampai jumpa.